Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Mister semua yang Mister banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Mister, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum belajar dimulai, mari sama-sama kita berdoa Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz basmalah sehingga anak-anak Mister semuanya dapat mempelajari materi hari ini dengan baik dan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, kita awali dengan pembacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak Mister yang Mister banggakan, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar bunyi petir yang menyambar? Atau bunyi suara ledakan bom? Atau bunyi yang lainnya? Nah, anak Mister kira-kira pernah mendengar? Pastinya pernah ya, mendengar suara petir. Kalau bom mungkin ya Mister tidak tahu pernah mendengar atau tidak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Nah, apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Nah, insya Allah kita akan belajar tentang bunyi pada kesempatan pertemuan kali ini. Ya, tetap semangat untuk belajar hari ini. Baik anak Mister yang Mister banggakan, ya di tema 4A indahnya kebersamaan, ya. Subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, ya muatan ilmu pengetahuan alam. Jadi itu yang akan kita bahas. Ya, di tema A ya tentang indahnya kebersamaan pada muatan ya ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang akan kita pelajari yaitu adalah yang pertama pengertian bunyi. Sesuai dari awal tuh Mister sampaikan. Ya, nah Mister dengar bunyi, apa sih itu bunyi? Nanti kita bahas. Kemudian syarat terjadinya bunyi, cara menghasilkan bunyi dan sifat perambatan pada bunyi. Ya, suara petir jauh di atas langit, tapi kita bisa mendengarnya. Nah, bagaimana caranya? Akan kita pelajari. Oke, anak Mister yang Mister banggakan. Nah, tujuan pembelajaran yang harus anak Mister ketahui adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bunyi. Jadi anak Mister harus tahu nih, ya, pengertian bunyi. Bunyi itu apa sih? Ya, jadi jangan hanya tahu, ya, oh iya Mister bunyi ini dan itu, tapi pengertian bunyi tidak tahu apa pengertian bunyi. Jadi harus tahu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui syarat-syarat terjadinya bunyi. Peserta didik dapat memahami cara menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui sifat perambatan bunyi. Ini yang harus anak Mister kuasai setelah ya mempelajari tentang materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik anak Mister, langsung saja yang pertama tentang pengertian bunyi. Nah, di sini pengertian bunyi adalah energi yang dapat didengar disebut dengan bunyi. Ya, jadi bunyi itu adalah energi yang dapat didengar oleh telinga kita disebut dengan bunyi. Jadi bunyi ini termasuk ke dalam kategori energi. Nah, energi yang dapat didengar itu adalah pengertian dari bunyi. Jadi ketika Anda mesti ditanya apa sih bunyi itu? Jadi jawabannya adalah energi yang dapat didengar. Kemudian tinggi rendahnya atau kuat lemahnya. Bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Nah, jadi Anda Mister harus tahu nih, kaitan dengan bunyi ada istilah frekuensi, kemudian amplitudo dan resonansi. Ya, ini apa namanya? Yang berkaitan dengan bunyi. Apa sih Mister yang disebut frekuensi, amplitudo dan resonansi? Di sini akan dijelaskan. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah getaran bunyi. Ya, jadi yang dimaksud dengan frekuensi adalah getaran bunyi. Artinya, ya, rendah dan tingginya atau kuatnya bunyi tergantung frekuensinya. Semakin banyak, semakin besar ya suatu bunyi, maka akan semakin besar frekuensinya. Atau semakin rendahnya suatu bunyi, maka akan rendah juga frekuensi yang dihasilkan. Ya, jadi frekuensi itu adalah getaran bunyi. Jadi semakin besar getaran bunyinya, maka ya frekuensinya semakin besar. Nah, semakin rendahnya getaran bunyi, ya maka frekuensinya akan semakin kecil. Jadi apa namanya frekuensi tergantung ya besar atau kecilnya getaran bunyi yang dihasilkan. Oke, itu namanya frekuensi. Nah, berdasarkan
Frekuensi ya bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik. Nah, apa sih Mister bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya atau bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Satuannya hertz. Ya, H dan Z. Nah, jadi ketika ada bunyi yang frekuensinya di bawah 20 getaran per detik itu disebut dengan bunyi infrasonik. Nah, ini biasanya dimiliki oleh binatang ya, jangkrik dan anjing. Nah, ini yang memiliki apa namanya? Bunyi infrasonik. Jadi yang bisa mendengar apa namanya? Bunyi ya di bawah 20 getaran per detik yaitu adalah binatang, jangkrik dan anjing. Jadi tidak semua orang tidak semua binatang atau orang bisa mendengar bunyi infrasonik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bunyi audisionik. Ya, adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Ya, atau satuannya hertz. H dan Z penulisannya. Nah, jadi bunyi audiosonik ya adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000. Nah, ini biasanya ya yang dimiliki oleh manusia. Ya, kita nih manusia itu ya adalah mempunyai atau yang bisa kita dengar adalah bunyi audiosonik. Yang kita dengar itu adalah bunyi audiosonik, yaitu frekuensi yang besarnya 20 sampai 20.000. Kemudian binatang lain juga yang bisa mendengar bunyi audiosonik adalah seperti kelelawar, lumba-lumba, anjing dan jangkrik. Anjing dan jangkrik juga ya dia memiliki apa namanya? Atau bisa mendengar bunyi audiosonik ya, yaitu 20 sampai 20.000. Ya, akan tetapi kalau manusia ya apa namanya bunyi di bawah 20 getaran per detik tidak bisa ya, seperti itu. Ya, jadi bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jangan lupa tuh. Kemudian untuk bunyi ultrasonik. Nah, kalau ada bahasa ultra berarti ini apa namanya? Merupakan sesuatu yang memiliki kualitas yang tinggi. Jadi kalau ultrasonik ya, berarti bunyi frekuensinya di atas 20.000, artinya tinggi nih. Bunyinya yang frekuensinya tinggi, yaitu di atas 20.000 getaran per detik. Ya, seperti itu. Bunyi ultrasonik ini tadi ya, bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 getaran per detik atau satuannya disebut dengan hertz ya. Nah, bunyi ultrasonik ini bisa didengar oleh binatang seperti kelelawar dan lumba-lumba. Nah, itu memiliki apa namanya atau kelebihan bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, kemudian ya bunyi ultrasonik ini juga dimanfaatkan oleh kelelawar ya untuk ya navigasi atau mencari makan. Jadi untuk mencari makan ya gelombang ultrasoniknya atau bunyi ultrasonik digunakan oleh kelelawar untuk mencari mangsanya, untuk mencari makannya. Kemudian ya bunyi ultrasonik ini juga ya banyak dimanfaatkan ya dalam segi bidang. Ya seperti dalam bidang apa ya? Kesehatan ya. Dalam bidang kesehatan bunyi ultrasonik digunakan untuk alat ultrasonografi atau USG, yang mana alat ini digunakan untuk ya mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Tuh, jadi kalau dalam kandungan ya bagaimana nih perkembangannya, itu digunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik untuk melihat ya atau mendengar apa namanya kondisi janin yang ada di perut ya sang ibu. Itu adalah pemanfaatan ya bunyi ultrasonik. Oke, selanjutnya ya di samping di bidang kesehatan ya ultrasonik juga, gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik dimanfaatkan juga untuk sensor ya parkir pada mobil tuh. Itu juga digunakan seperti itu.
Dan pemanfaatan gelombang ultrasonik ya pada kapal selam itu digunakan pada alat sonarnya, yaitu untuk mengetahui kedudukan kapal selam ketika ada di bawah laut tuh. Itu menggunakan ya gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Itu adalah pemanfaatan dari apa namanya bunyi ultrasonik. Baik, untuk yang kedua adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu apa sih, Mister? Amplitudo adalah ya simpangan getar. Jadi kuat atau lemahnya bunyi tergantung pada amplitudo, simpangan getarnya. Nah, amplitudo ini ya apa namanya? Kalau kita gunakan dalam alat apa namanya elektronik, biasanya ada yang digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan suara yang disebut dengan volume. Nah, volume itu adalah menggunakan amplitudo ya di bawahnya. Jadi ketika kita apa namanya kecilkan, ya maka amplitudenya berkecil. Kemudian ketika besarkan, maka amplitudenya besar. Kekuatan bunyi diukur dengan satuan desibel. Nah, bunyi di bawah 75 desibel aman didengar telinga. Tetapi di atas 120 desibel jika terus didengarkan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan ketulian. Jadi bunyi itu diukur dengan satuan. Jadi satuan bunyi disebutnya desibel. Tadi yang normal adalah kita mendengarkan bunyi itu dalam kapasitas jumlah 75 desibel ya. Akan tetapi jangan sampai tadi tuh di atas 120 desibel. Karena tadi kalau misalkan kita sering mendengar bunyi dengan kapasitas 120 desibel di atas ya, maka lama-kelamaan ya kita akan menyebabkan ketulian tuh. Seperti suara pesawat terbang yang lepas landas memiliki amplitudo 120 desibel tuh. Jadi kalau misalkan ada pesawat terbang atau mungkin ada yang pernah naik pesawat terbang, maka menggunakan yang namanya earphone. Ya, maaf, earplug atau earphone untuk melindungi telinga agar tidak apa terdengar suara pesawat yang lepas landas karena memang bising sekali. Nah, itu ya suara daripada pesawat itu ya memiliki amplitude 120 desibel. Yang ketika kalau kita terus-menerus mendengarkannya bisa menyebabkan ketulian. Baik anak mister, selanjutnya yang ketiga adalah resonansi. Apa sih mister resonansi itu? Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Nah, contoh resonansi yang pertama adalah suara petir yang menyambar menggetarkan jendela. Tuh. Ya, jadi suara petir di atas langit ketika terdengar der, ya, maka jendela juga ikut bergetar. Nah, itu adalah merupakan gejala resonansi namanya, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Ya, jadi suara petir itu merupakan ya getaran juga, getaran udara yang ada di udara tuh. Bunyi yang menggetarkan ya hingga akhirnya ya merambat melalui udara kemudian sampai dengan ya kaca rumah kita biasanya. Makanya kaca rumah kita pun ikut bergetar ya karena ada suara bunyi yang kuat yang dihasilkan oleh petir. Itu merupakan gejala resonansi. Kemudian apa saja, Mister? Ya, contoh resonansi itu yang kedua adalah suara kentongan, kemudian gamelan, seruling, gendang dan lain-lain. Itu merupakan contoh resonansi atau apa namanya? Contoh gejala-gejala resonansi itu. Kemudian kerugian akibat resonansi. Nah, itu adalah kelebihan. Nah, kelebihan resonansi tadi bisa dimanfaatkan seperti alat musik, seperti gamelan, seruling dan sebagainya itu memanfaatkan resonansi. Nah, akan tetapi di samping manfaat juga ada kerugian yang dapat dihasilkan atau diakibatkan dari resonansi. Yang pertama, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca. Ya, bom berbunyi, hingga ini semakin besar bunyi itu dihasilkan hingga akhirnya bisa menyebabkan juga kaca pecah. Itu merupakan kerugian akibat resonansi. Kemudian yang kedua, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Nah, kalau rumah di pinggir jalan rel kereta api maka berbahaya buat bangunan kita. Lama-kelamaan bisa rusak karena ada getaran yang ditimbulkan terus-menerus hingga akhirnya konstruksi bangunan kita bisa rusak.
Oke, anak-anak mister yang bisa melakukan. Yang kedua dan yang ketiga adalah syarat terjadinya bunyi dan cara menghasilkan bunyi. Nah, berbagai bunyi yang kamu dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, jadi ya bunyi itu ya dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, yang tadi makanya. Ya, jadi bunyi yang kita dengar itu dari benda yang bergetar. Nah, kemudian benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, ya itu disebut dengan sumber bunyi. Nah, beberapa contoh sumber bunyi antara lain, nah seperti pita suara manusia. Nah, kita bisa ngomong karena ada pita suara manusia, pita suara di dalam tenggorokan kita. Nah, itulah yang menghasilkan bunyi karena pita suara kita bergetar, seperti itu. Kemudian ada lagi seperti garpu tala, alat musik, ya, mesin bermotor dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh sumber bunyi yang menghasilkan bunyi. Jadi termasuk pita suara adalah merupakan sumber bunyi karena bisa menghasilkan bunyi. Selanjutnya yang keempat adalah sifat perambatan bunyi. Nah, salah satu sifat bunyi adalah dapat merambat. Nah, bunyi itu bisa merambat tuh. Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat tersebut. Ya, jadi kenapa bunyi bisa terdengar oleh telinga kita? Karena bunyi memiliki sifat merambat. Seperti suara petir di atas langit tiba-tiba terdengar di telinga kita, itu merambat melalui udara. Ya, kemudian sampai di telinga kita, maka terdengarlah suara petir. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda gas, yaitu udara, benda padat, dan benda cair. Tuh. Merambat melalui udara, ya, seperti mendengarkan kicauan burung, guru menjelaskan materi, mendengarkan suara televisi, dan lain-lain. Termasuk anak mister tuh. Kalau menonton televisi, ya, bisa terdengar di telinga kita. Nah, bagaimana itu bunyinya bisa terdengar di telinga kita? Ya, itu bunyinya merambat melalui udara, melalui benda gas seperti udara yang akhirnya sampai di telinga kita dan bisa terdengar. Kemudian yang kedua, ya sifat bunyi yang kedua merambat melalui benda padat nih. Jadi bunyi bisa merambat melalui benda padat seperti kaleng, benang, besi, kayu dan lain-lain. Ya, makanya ya mungkin anak mister pernah melihat ya seperti sebelum adanya ya HP atau telepon ya. Dulu itu ya menggunakan apa seutas tali atau benang, kemudian ujungnya diberikan kaleng, ya maka ngomong di kaleng satu, ya maka akan terdengar di kaleng selanjutnya dengan jarak. Nah itu merupakan contoh apa namanya perambatan bunyi melalui benda padat seperti itu. Nah yang ketiga adalah bunyi, sifat bunyi bisa merambat melalui benda cair. Nah jadi apa sifat bunyi itu yang pertama bisa merambat melalui gas ya seperti udara tuh. Kemudian melalui benda padat. Yang ketiga adalah melalui benda cair. Nah, ini contohnya seperti dua buah batu dipukulkan di dalam air. Akan terdengar jelas di telinga. Nah, telinga kita ya. Jadi di sini anak-anak mister ya menyelamkan diri di dalam air, kemudian memegang batu, dua buah batu dan dibenturkan atau dipukulkan, maka akan terdengar jelas telinga kita. Nah, itu adalah contoh bahwasanya bunyi bisa merambat melalui benda cair. Atau ikan paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, jadi ikan paus dan ikan lumba-lumba dia bisa berkomunikasi. Bahkan ikan paus ini dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Nah, bagaimana bisa mereka berkomunikasi? Tentunya ya tadi ya mereka berbicara, kemudian ya suaranya atau bunyinya ya merambat melalui air atau benda cair. Oke, itulah ya sifat perambatan bunyi. Sekali lagi, bunyi bisa merambat melalui udara atau benda gas, kemudian benda padat ya dan benda cair. Baik anak mister yang mister banggakan, yang terakhir adalah tugas yang harus dikerjakan anak mister. Silakan lakukanlah percobaan 3 tentang membuktikan bunyi merambat melalui benda cair. Nah, kemudian buatlah laporan dari percobaan yang kamu lakukan dengan bentuk seperti contoh pada halaman 21 yang ada di buku paket. Pada kertas folio lalu foto dan kumpulnya hasilnya. Ya, semangat untuk mengerjakan tugasnya. Silakan bisa anak mister lihat di buku paket halaman 21. Ya, jadi anak mister bisa melakukan praktek ya percobaan 3 tentang membuktikan bunyi merambat melalui benda cair. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.